kayu bambu. Bayu yang masih terbaring lemas tersadar saat mencium bau yang menyengat. Saat matanya terbuka, agak jauh di hadapannya seorang laki-laki tua membelakanginya sedang memasukkan dedaunan ke dalam kuali yang terbuat dari tanah liat dan merebusnya. Bayu pun dipenuhi dengan ramuan dedaunan yang menempel di sekujur tubuhnya. Dia masih merasakan kesakitan ketika mencoba menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa terbaring, lemah tak berdaya. Tak lama, laki-laki tua itu menghampiri Bayu dengan membawa semangkok air rebusan dedaunan dan meminumkannya pada Bayu. Setelah minum, Bayu pun kembali tak sadarkan diri. Seminggu sudah Bayu berada di gubuk tengah hutan. Kini dia mulai membaik. Dia sudah bisa menggerakkan tubuhnya walau belum sembuh sepenuhnya. Dia sudah bisa duduk walau masih di tempat tidur. Dalam kesendiriannya, Bayu selalu dihantui oleh juragan Warso yang sudah membuatnya menderita dan cacat. Matanya memerah dan berkaca-kaca. Kedua tangannya terkepal menyimpan dendam terhadap juragan Warso dan keluarganya. Saat terbuai dalam lamunannya, tak sadar laki-laki tua itu sudah berada di hadapan Bayu. Laki-laki tua itu melihat pandangan kebencian yang diperlihatkan oleh Bayu. Lalu, laki-laki tua itu duduk di samping Bayu sambil memperkenalkan diri dan menanyakan apa yang telah Bayu alami sampai Bayu terluka parah. Aku kira Kso, apa yang terjadi sama kamu hingga kamu terluka parah? Dan aku temukan kamu di tengah hutan tak berdaya, Le. Bayu pun kembali sadar dari lamunannya. Dan dia pun berterima kasih pada Ki Rekso yang sudah mengobatinya. Bayu pun menceritakan apa yang telah dialami oleh Bayu. Mendengar Bayu bercerita menggebu-gebu dan penuh dendam terhadap juragan Warso, Ki Rekso pun mengangguk kecil sambil berjalan mengambil segelas air minum dan diberikannya kepada Bayu. Tak lama, Ki Rekso pun berkata, "Getih dibayar getih, nyowo dibayar nyowo. Jika kamu mau, kamu bisa membalas rasa sakit itu pada orang yang sudah menyakitimu, Le. Tapi syaratnya berat." Mendengar ucapan Ki Rekso dan mengingat rasa sakit atas perlakuan juragan Warso dan keluarganya, tanpa banyak berpikir, Bayu pun menerima penawaran Ki Rekso. Demi membalas rasa sakit hatiku pada juragan Warso dan keluarganya, apapun persyaratannya akan aku lakukan, Ki. Mendengar jawaban Bayu, Ki Rekso pun mengangguk dan tersenyum kecil sambil pergi keluar. 3 bulan sudah Bayu tinggal bersama Ki Rekso di tengah hutan di sebuah gubuk. Kini Bayu sudah sembuh dari lukanya, walaupun menyisakan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Kakinya pun pincang
dan berjalan harus dibantu dengan tongkat yang dibuatkan oleh Ki Rekso. Selama 3 bulan itu, selain menyembuhkan luka Bayu, Ki Rekso pun mengajarkan mantra-mantra pada Bayu. Setelah dirasa sudah cukup, Ki Rekso mengajak Bayu ke suatu tempat. Wayahe wis tekole. Ki Rekso membawa Bayu menyusuri hutan. Dengan penuh semangat, walau Bayu berjalan terpincang-pincang, ia terus mengikuti Ki Rekso. Sampai akhirnya tibalah Bayu dan Ki Rekso di sebuah mulut gua dekat sungai di dalam hutan. Dan Ki Rekso pun segera mengajak Bayu untuk masuk ke dalam mulut gua yang terlihat sempit, yang hanya bisa dimasuki dengan cara jongkok dan merayap. Dengan bersusah payah, akhirnya Bayu pun sudah berada di dalam gua bersama Ki Rekso. Bayu merasa heran. Ternyata di dalam gua begitu besar dan luas. Di tengah gua itu terdapat kolam kecil berisi air yang sangat jernih. Tanpa membuang waktu, Ki Rekso pun langsung mengeluarkan bunga 7 rupa dari tasnya dan segera mengelilingi kolam itu sebanyak 7 kali sambil menaburkan bunga dan membacakan mantra-mantra. Setelah itu, Bayu disuruhnya untuk berendam selama 3 hari. Bayu segera masuk ke dalam kolam. Ki Rekso pun menyuruh Bayu untuk bersemedi rendam sambil terus melafalkan. Tak lama, Bayu memulai semedi rendamnya. Ki Rekso meninggalkan Bayu di dalam gua itu sendirian. Hari pertama, saat Bayu bersemedi rendam, tiba-tiba air kolam itu berubah menjadi dingin seperti es. Bayu pun menggigil kedinginan. Namun Bayu tak bergeming sedikit pun. Dia terus melafalkan mantra-mantra. Dalam pikiran Bayu hanya terpikir untuk membalas dendam pada Juragan Warso. Hari pertama pun selesai ia lewati. Walau tubuh Bayu kini membiru, kedinginan hingga menusuk tulang. Dilanjut hari kedua, kembali air kolam itu berubah menjadi panas dan bergejolak. Namun dengan teguhnya, Bayu terus membaca mantra-mantra hingga tubuhnya sama sekali tak melepuh. Walaupun air itu sangat panas dan bergejolak. Hari kedua pun berlalu. Kini tubuh Bayu berubah menjadi memerah. Dilanjut hari ketiga, Bayu masih kuat dalam menjalankan semedi rendamnya. Di hari ketiga, air kolam pun berubah kembali. Kini air kolam berubah menjadi darah dan bau amis yang membuat Bayu mual hendak muntah. Namun dengan sekuat tenaga, Bayu menahan rasa mual itu. Di dasar kolam, Bayu merasakan ada yang bergerak-gerak menyentuh kakinya. Hampir saja Bayu naik dari kolam itu. Namun, Bayu selalu teringat akan dendamnya dan kepasrahannya melihat fisiknya kini sudah tidak normal lagi.
Bayu merasakan seperti ada yang melilit tubuhnya, hingga Bayu merasa sesak karena lilitannya semakin lama semakin kencang. Dia terus membacakan mantra-mantra, hingga tak lama terlihat oleh Bayu kepala menyembul dari kolam itu. Terlihat wajah wanita cantik, hanya saja bertubuh ular, mendekati Bayu. Makhluk itu berdesis dan menjulur-julurkan lidahnya tepat di depan wajah Bayu. Wanita ular itu menyemprotkan air darah ke wajah Bayu yang membuat Bayu kesakitan. Karena wajah Bayu merasa terbakar dan perih. Namun Bayu tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya dililit dengan kencang oleh wanita ular. Tak lama setelah itu, wanita ular itu pun kembali menenggelamkan diri dan melepaskan lilitannya. Dan tiba-tiba air darah itu berubah kembali menjadi jernih seperti semula. Bayu pun masih tetap bersemedi rendam dengan tak henti-hentinya melafalkan mantra-mantra. Sampai akhirnya Kirekso kembali ke gua dan menyuruh Bayu untuk naik dari kolam itu. Namun Bayu tak bisa menggerakkan tubuhnya. Semua tubuh Bayu terasa kaku, hingga Kirekso pun mengangkatnya dari kolam itu. Dan setelah dibacakan mantra-mantra oleh Kirekso, Bayu pun perlahan bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Kirekso pun tertawa senang bahwa semedi rendam Bayu berhasil. Kini Bayu sudah menguasai ilmu Wibawa Sukmo. Dengan ilmu itu, semua orang akan segan dan tunduk pada Bayu. Namun, menurut Kirekso, perjuangan Bayu belum selesai untuk membalas dendam pada Juragan Warso. Karena Juragan Warso pun bukan orang sembarangan dan tidak mudah untuk ditaklukkan. Bayu harus menjalani lagi ritual ilmu kirim pisau. Dengan ritual ini, jika berhasil, Bayu bisa melukai atau bahkan membunuh tanpa harus menyentuh. Bayu pun menjalankan ritual itu selama 7 hari. Dan Bayu dilemparkan ke dalam jurang yang ada di dalam gua. Dan di sana Bayu harus bersemedi. Namun kali ini Bayu akan ditemani dengan ribuan binatang yang berbisa. Ular, kalajengking, juga laba-laba. Selama Bayu bersemedi, Bayu harus sesekali memakan binatang yang berbisa itu. Dan Bayu pun harus kuat ketika ular, kalajengking dan laba-laba itu menggigit, menyengat Bayu dengan bisanya. Asalkan Bayu tidak menghentikan membacakan mantra-mantra yang sudah diajarkan Kirekso padanya. Dalam persemediannya yang kedua, setiap harinya Bayu merasakan sakit di tubuhnya akibat gigitan dan sengatan binatang berbisa. Entah sudah berapa ratus kali tubuh Bayu tergigit dan tersengat oleh ular, kalajengking, dan laba-laba berbisa. Namun dengan segenap keyakinannya
Agar bisa membalas dendam pada Juragan Warso, Bayu terus melafalkan mantra-mantra yang diajarkan oleh Ki Rekso. Sesuai perintah Ki Rekso, sesekali Bayu pun memakan ular, kalajengking, laba-laba itu hidup-hidup. 7 hari sudah Bayu berada di lubang, di dalam gua. Dan saat terakhir Bayu melafalkan mantra-mantra, seketika itu ribuan binatang berbisa tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Bayu pun segera naik dari lubang gua itu. Dengan susah payah, akhirnya sampailah Bayu di atas. Dan Bayu sudah ditunggu oleh Ki Rekso. Dengan tertawa terbahak-bahak, Ki Rekso terlihat senang sekali. Ternyata Bayu lagi-lagi berhasil menguasai ilmu yang diajarkannya. Kini Ki Rekso yakin Bayu sudah siap untuk membalas dendam pada Juragan Warso. Tak menunggu lama, Bayu dan Ki Rekso pun kembali ke gubuk di tengah hutan. Keesokan harinya, Ki Rekso mengizinkan Bayu untuk kembali ke desanya untuk memulai hidup yang baru, walau dengan wajah yang penuh bekas luka dan kaki yang pincang. Namun sebelum Bayu pergi, Ki Rekso berpesan agar selalu berhati-hati jika berhadapan dengan Juragan Warso. Bayu dengan perasaan senang kembali ke desanya untuk melihat keadaan ayahnya. Sampailah ia di desanya. Saat menginjakkan kaki di desanya dengan terpincang-pincang, Bayu tak hentinya meneteskan air mata karena merasa bahagia. Kerinduannya kepada ayahnya kini akan segera terobati. Namun saat berjalan menuju rumahnya, banyak penduduk desa yang bertemu dengan Bayu. Tak ada seorang pun yang mengenalinya. Bayu pun istirahat di sebuah warung kopi untuk melepas lelah. Dia memesan segelas kopi dan tak sengaja menguping obrolan warga yang juga sedang duduk santai sambil ngopi. Mereka membicarakan kekayaan Juragan Warso, desa sebelah, dan menyinggung kematian Bayu yang santer dikabarkan bahwa Bayu telah meninggal di mangsa hewan buas saat ikut berburu bersama Juragan Warso. Dan jasadnya pun tidak pernah diketemukan. Bayu yang sedang menikmati kopi itu terus memperhatikan obrolan warga. Ternyata warga sudah tidak mengenali Bayu lagi dengan kondisinya saat ini. Bayu semakin terpukul saat mendengar obrolan warga bahwa ayahnya Bayu pun meninggal dunia tak lama setelah mendengar kematian Bayu yang dikabarkan oleh para pengawalnya Juragan Warso yang sengaja datang ke desa Bayu untuk menghilangkan jejak kekejaman Juragan Warso. Mendengar obrolan itu, Bayu tanpa sadar memecahkan gelas kopi dengan tangannya. Hati Bayu seperti disambar petir di siang hari. Dia menahan amarahnya. Segera saja Bayu membayar kopi dan gelas yang dipecahkannya, lalu pergi berlari dengan terpincang-pincang sambil menahan tangis dan teriakan. Bayu menjauh dari desanya dan kembali masuk ke hutan. Sampainya di hutan, Bayu meluapkan amarah, kesedihannya dengan menangis dan berteriak memanggil-manggil ayahnya. Setelah lama meratap, kini Bayu bertekad
untuk membalas dendam pada Juragan Warso.